Henrik Harrer, sosok yang diperankan oleh Akang Brad Pitt ini adalah seorang penjelajah dan pendaki gunung. Tahun itu, tahun 1939, saat Perang Dunia Kedua, diambang meletus, dan saat kehamilan istri dari Heinrich sudah menginjak bulan ke-8. Ekspedisi Jerman untuk menaklukkan puncak Nanga Parbat, Gunung Himalaya, hendak diberangkatkan, dan Henrik Harrer merupakan salah seorang dari keempat anggota tim ekspedisi tersebut. Dia harus meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil tua. Ingrid, sang istri, sangat berat melepas suaminya pergi di momen krusial tersebut karena ini adalah kehamilannya yang pertama. Dengan diantar oleh Horst, teman mereka, Heinrich yang bersikeras untuk ikut ekspedisi maha penting itu akan berangkat bersama tim dengan kereta api. Dia mencoba untuk tidak mengindahkan reaksi dari istrinya yang sudah membeku ketika dia pamit, meskipun sudah diimingi janji bahwa 4 bulan ke depan, toh mereka akan ketemu lagi. Berangkatlah Henrik Harrer bersama tim ekspedisi tersebut yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Peter Aufschneider. Tim ini akan melakukan perjalanan menuju India, kemudian meluncur ke pegunungan Himalaya, menuju gunung dengan puncak tertinggi ke-9 di dunia, Nanga Parbat. Pihak Jerman sangat terobsesi dengan puncak gunung ini. Sebelum mereka, sudah 4 tim ekspedisi diberangkatkan. Semuanya gagal total. Korban semuanya adalah 11 pendaki gunung yang meninggal ketika berusaha menaklukkan Nanga Parbat. 23 Juli 1939, mereka sudah mencapai ketinggian yang ke-22.000 kaki. Pikiran Henrik Harrer selalu tertuju ke rumah. Saat ini mungkin anaknya udah umur 1 bulan. Saat itu Henrik melakukan ekspedisi dengan keadaan galau dan gamang. Performanya nggak sepede biasanya kalau dia sedang mendaki gunung. Sekarang mereka akan menghadapi Rakyot Glacier, sebuah tebing es yang sangat sulit untuk didaki. Tim berhasil melewati tantangan berat itu meskipun Henrik harus mengalami luka pada kakinya. Saat itu Dalai Lama ke-14 masih kecil dan sedang digembleng oleh para punggawanya untuk menjadi seorang pemimpin Tibet masa depan. Agustus 1939 yang merupakan camp mereka yang kelima kalinya. Badai salju menerpa sehingga mereka harus menghentikan perjalanan dan menunggu hingga badai reda. Mereka mengkhawatirkan adanya longsoran salju yang suatu waktu bisa saja terjadi dan memang besok harinya longsoran salju itu turun juga. Setelah kejadian yang bikin ngeri itu, Henrik masih ingin meneruskan perjalanan menuju puncak. Sementara Peter sebagai pimpinan tim menginstruksikan agar mereka mundur dan menghentikan ekspedisi itu. Henrik dan Peter terlibat pertengkaran. Akhirnya mereka pun berpisah. Henrik memutuskan untuk jalan sendiri, mencoba mencapai puncak. Dia mengikuti beberapa pendaki lain yang sepertinya berasal dari Tibet karena mereka memakai foto Dalai Lama sebagai jimat pelindung mereka. Perjalanan Henrik pada akhirnya harus terhenti, tapi bukan karena faktor alam. Dia ditemukan oleh pasukan Inggris yang sedang melakukan patroli di pegunungan itu. Saat itu Perang Dunia Kedua sudah dimulai dan pasukan Inggris menangkap semua penduduk dari negara musuhnya sebagai tahanan perang. Dalam Perang Dunia Kedua, Inggris dan Jerman berada di pihak yang saling berseberangan. Para tahanan ini dikumpulkan dan di sana sudah ada Peter dan 2 anggota tim ekspedisi lainnya yang juga ikut ditangkap. Mereka diseret ke sebuah truk dan dikirim menuju penjara tahanan perang di Dehradun, India. Dalam perjalanan itu, Henrik sempat beberapa kali mencoba kabur, tapi masih bisa tertangkap dan diseret balik menuju truk pengangkut tahanan itu. Begitu juga di tahanan. Henrik beberapa kali mencoba untuk kabur dari kamp tahanan yang penuh dengan penjagaan itu. Tahun 1940 saat itu adalah kalinya yang kelima dia mencoba untuk melarikan diri, tapi tetap tidak berhasil. Bakat kaburnya ini rupanya sangat kuat hingga dia jadi sangat dikenal di kamp tersebut. Di penjara itu, dia masih selalu mengingat istri dan anaknya yang sepertinya sekarang sedang belajar jalan. Suatu hari, Henrik dipanggil oleh teman-temannya. Mereka rupanya sedang merencanakan pelarian mereka dari penjara itu. Henrik diajak untuk ikut, tapi dia menolak. Henrik tetap dengan rencananya kabur seorang diri. Suatu hari, Henrik mendapat kiriman paket dari Austria, dari istrinya Ingrid. Paket tersebut berisi lampiran surat akta cerai yang harus ia tanda tangani, karena istrinya itu akan segera menikahi Horst, teman mereka. Rolf, anak mereka, sekarang udah berumur 2 tahun dan memanggil Horst dengan panggilan Papa. Pada saatnya nanti, kalau waktu sudah memungkinkan, Ingrid akan menceritakan ke anaknya kalau ayah yang sebenarnya hilang di pegunungan Himalaya. September 1942, akhirnya rencana Peter dan kawan-kawan untuk kabur terlaksana juga. Henrik yang tadinya nggak mau ikut, akhirnya ikut bergabung. Mereka dengan properti yang mereka dapatkan berupa seragam polisi Inggris dan baju khas India serta semir sepatu yang akan dilulurkan ke muka dan badan menyamar sebagai tukang bersih-bersih orang India yang dibawa oleh seorang polisi Inggris yang diperankan oleh Peter. Entahlah bagaimana mereka mendapatkan barang-barang itu. Rupanya gampang sekali para penjaga-penjaga orang India ini untuk dikelabui.
Tanpa halangan berarti mereka langsung bisa keluar dari sana lancar jaya. Loloslah akhirnya mereka keluar dari kamp tahanan tersebut setelah 3 tahun mereka mendekam di sana. Di luar, Hendrik rupanya tetap dengan rencananya, kabur seorang diri karena ia mempunyai rute sendiri untuk keluar dari India. Hendrik berkelana sendiri melewati hutan, menyeberangi sungai, dan menginap di gua-gua untuk mencapai tujuannya menuju perbatasan India dan Tibet. Di waktu rehatnya, ingatannya selalu kepada anaknya yang sekarang sudah berumur sekitar 3 tahun. Dalai Lama kecil saat itu sudah semakin besar dan sudah dinobatkan sebagai pemimpin Tibet. Seluruh rakyatnya memuja dan mengagung-agungkannya. Hendrik akhirnya bertemu lagi dengan Peter di daerah India bagian utara. Peter pun sekarang jalan sendiri karena 2 temannya harus balik lagi ke penjara karena sakit. Perbatasan Tibet jaraknya tinggal 68 km lagi dari tempat itu. Mereka memutuskan untuk jalan bareng menuju sana walaupun selalu diwarnai dengan perdebatan karena keduanya ini kayaknya memang sudah saling gak ngeklik satu sama lain. Makin mendekati daerah Tibet, mereka berpapasan dengan orang asli daerah sana yang selalu memberi sinyal agar mereka pergi. Orang Tibet mempercayai bahwa orang asing membawa jiwa setan yang akan menghancurkan keberadaan mereka di dunia. Sampailah mereka di tempat yang mereka tuju, Tibet, yang merupakan daerah tertinggi di dunia sehingga sering disebut sebagai atapnya dunia. Landscape alamnya yang terdiri dari hamparan gunung-gunung pasir dan diselingi dengan beberapa alam hijau memang sangat spektakuler. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari makanan ke perkampungan terdekat. Namun sebelum sampai di kampung tersebut, mereka sudah menghadapi tantangan. Orang asing dilarang untuk memasuki Tibet karena sebuah ramalan dari Dalai Lama yang mendeskripsikan adanya kehadiran orang-orang asing yang memasuki daerah mereka dan kemudian membuat eksistensi mereka hilang dari muka bumi. Mereka pun diusir dari desa kecil itu. Mereka melanjutkan perjalanan melintasi berbagai tantangan alam dan pergantian musim. Saat musim dingin tiba, Peter mengalami frostbite hingga kakinya membeku karena sepatu yang dia pakai sudah dobol. Hendrik mencoba untuk merawat kaki temannya itu. Mereka juga sempat mengalami penculikan oleh sekawanan gerombolan perampok meskipun pada akhirnya mereka bisa lolos dan berhasil juga membawa kuda-kuda penjahat itu dan memakannya ketika kuda tersebut mati karena kedinginan dan membeku. Mereka telah sampai di antara celah bukit pasir ketika mereka melihat serombongan orang berjalan beriringan sambil melakukan doa-doa dan gestur pemujaan terhadap sebuah daerah di depan mereka. Orang-orang itu hendak mengunjungi kota Lhasa yang merupakan tempat pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama tinggal. Hendrik dan Peter mencoba untuk ikut masuk, namun kembali ditolak oleh penjaga dengan alasan yang sama. Lhasa tertutup bagi orang asing. Namun dengan sedikit tipu-tipu dari Peter yang memberikan kertas daftar obat sebagai surat izin mereka memasuki Lhasa, akhirnya mereka bisa memasuki kota yang sangat disucikan oleh orang Tibet tersebut. Mereka berhasil lolos melewati gerbang dan terdampar di sebuah rumah milik Kungo Sarong, seorang pegawai pemerintahan Tibet, saat ia memergoki 2 bule nyasap itu sedang merampok makanan anjing piaraannya. Kungo Sarong ini ternyata orang yang sangat baik hati. Ia menampung dan memintakan izin tinggal bagi Hendrik dan Peter kepada pemerintah kota Lhasa, meskipun sempat mendapat pertentangan. Ada seorang pegawai Tibet lain yang juga bersimpati dan mengirimkan tukang jahit kepada mereka agar mereka dibikinkan pakaian. Pegawai yang berposisi sebagai sekretaris pemerintahan itu bernama Ngawang Jigme dan tukang jahitnya bernama Pema Lakhi yang kelak akan jadi istrinya Peter. Saat itu kondisi Perang Dunia Kedua, Jepang yang berhasil dipukul mundur oleh pihak Cina yang mana Partai Komunis Cina pimpinan Mao Zedong yang menjadi peron dari rakyat Cina tersebut, bukan dari pihak pejuang nasionalis Cina. Agen-agen pemerintahan Cina ini mulai mencoba merekrut sebanyak mungkin anggota untuk bergabung dengan mereka. Mereka mencoba penetrasi ke daerah Tibet dengan mengirimkan bantuan-bantuan dana kepada biara-biara seantero Tibet. Pemerintahan Tibet saat itu di bawah komando seorang pimpinan sementara, menunggu Dalai Lama cukup umur untuk dinobatkan menjadi pemimpin politik mereka. Sang Rijen, sebutan pemimpin sementara itu, berpendirian tegas dan keras. Dia meminta agar pemerintahan Cina tidak lagi menyuap biksu-biksu Tibet untuk bergabung dengan mereka. Dia mengutus sang sekretaris untuk mengembalikan uang yang telah banyak disalurkan oleh pihak Cina ke biara-biara seluruh Tibet. Hal itu berseberangan dengan sikap sang sekretaris, Ngawang Jigme, yang lebih berusaha melunak mencoba agar mereka bisa lebih negosiable. Pendekatannya diplomatis. Demikianlah beberapa bulan berlalu, Mei 1945, Peter dan Pema Lakhi sudah menikah dan mereka tinggal di rumah yang agak jauh dari perkampungan penduduk di Lhasa, sehingga membuat kesulitan Hendrik untuk membuat mapping kota tersebut. Setelah beberapa bulan itu, Hendrik masih tinggal di rumah Kungo Sarong, tapi dia mulai beraktivitas. Dia direkrut oleh Ngawang Jigme untuk membuat mapping dari kota Lhasa.
Beberapa hari kemudian ketika Henrik sedang melakukan pekerjaan pemetaannya, Ngawang Jigme berlari menghampiri untuk mengabari bahwa perang telah usai. Namun perang yang dimaksud bukan perang di daerahnya, di daerah Tibet, tapi perang di rumahnya Henrik. Karena pada tanggal 7 Mei 1945, Jerman menyatakan diri menyerah dan menghentikan Perang Dunia Kedua yang telah berlangsung selama 6 tahun lamanya. Henrik segera belok arah menuju rumahnya untuk merencanakan kepulangannya ke kampung halaman. Ketika ia sedang packing, datang kiriman surat dari Austria. Surat tersebut berasal dari Rolf, anaknya. Isi surat itu pendek aja, meminta agar Henrik berhenti menulisi dirinya surat karena ia bukan bapaknya. Surat tersebut disusul dengan surat berikutnya yang ditujukan kepadanya beberapa hari kemudian, ketika ia sudah tidak mau lagi menerima surat dari siapapun. Henrik hancur ketika menerima surat dari anaknya itu sehingga ia nggak mau keluar dan hanya tiduran saja di rumah. Namun kali ini ia tidak bisa menolak surat yang baru datang tersebut, karena surat itu datangnya dari Dalai Lama kecil yang sering dipanggil dengan Kundun itu, yang suatu hari nanti akan menjadi pimpinan spiritual negeri Tibet sampai sekarang. Kundun meminta Henrik agar datang mengunjunginya. Kundun ini dididik agar suatu saat menjadi pimpinan rakyat Tibet. Oleh karena itu, sedini mungkin ia dipersiapkan agar menjadi pemimpin yang berkualitas. Ia digembleng agar cakap dalam segala bidang, mulai dari pemahaman masalah kerohanian juga keduniawian. Dari kecil ia sudah mulai dikenalkan dengan pengetahuan umum mengenai dunia secara global dan teknologi. Kebetulan Kundun ini anaknya sangat open-minded, sangat antusias dan interestnya tentang pengetahuan sangat tinggi. Benda kesayangannya adalah teropong yang dipasang di puncak istananya, Potala Palace. Dia pertama kali melihat Henrik lewat alat tersebut, ketika Henrik sedang menolong seorang biksu bermain rollerblade. Henrik harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan untuk berhadapan dengan Dalai Lama kecil ini. Pertama, ia harus selalu berdiri, membungkuk dengan tangan dalam kondisi terlipat seperti posisi bertapa. Apabila duduk pun, dia harus duduk lebih rendah. Jangan pernah menatapnya, jangan pernah memulai pembicaraan, dan harus selalu memanggilnya sebagai Your Holiness. Ketika masuk ke ruangannya, Dalai Lama ini dari jauh sudah tersenyum. Jadi maksud diundangnya Henrik untuk menemuinya itu karena Dalai Lama yang sangat doyan nonton film ini ingin dibuatkan semacam bangunan mini teater di sana. Dia sudah memiliki proyektor dan koleksi film-filmnya, jadi ia ingin agar mini teater itu segera berdiri di istananya tersebut. Henrik harus mengerjakannya tiap hari dan selagi senggang, ia bisa menemuinya untuk menceritakan banyak hal kepada dirinya tentang dunia. Henrik sangat senang dan tersanjung mendapatkan penawaran itu. Besoknya pekerjaan langsung dilakukan dan di sini Henrik menghadapi sebuah tantangan dari para pekerja lapangannya. Proses pembuatan bangunan, mereka harus menggali tanah untuk membangun pondasi bangunan. Di dalam tanah tentunya banyak cacing-cacing, dan karena proses penggalian yang main hantam, cacing-cacing itu jadi ikut terbantai juga oleh cangkul dan sikup alat menggali tanah. Penduduk Tibet meyakini bahwa di masa lalu, cacing sangat mungkin adalah cikal bakal dari ibu mereka. Oleh karena itu, mereka sangat menentang pembunuhan terhadap cacing-cacing ini. Henrik melakukan audiensi dengan Dalai Lama membahas urusan cacing ini. Tapi, Dalai Lama yakin bahwa Henrik bisa memecahkan masalah tersebut. Kundun yang masih bocah ini cukup bijak untuk bisa menjelaskan bahwa intinya warga Tibet itu memang sangat menolak segala bentuk kekerasan dan mereka berusaha untuk selalu bisa menghargai segala bentuk kehidupan. Esoknya pembangunan home theater pun dilangsungkan dengan tanpa kendala. Henrik mengajari Kundun tentang peta dunia, cara mengendarai mobil meskipun secara imajinasi saja, dan pengetahuan lainnya. Hubungan mereka semakin akrab. Sementara itu, Ngawang Jigme sudah naik jabatan dari sekretaris, sekarang menjadi menteri negara. Malam itu di tahun 1948, komet Halley yang melewati bumi 75 tahun sekali itu berada lewat persis di tanah Tibet. Orang Tibet mempercayai bahwa kumpulan asteroid yang datang melewati bumi itu adalah pertanda kehadiran iblis. Untuk itu mereka mencoba mengusirnya dengan memukul-mukul panci, menepuk-nepukan tangan dengan gestur mengusir kehadiran setan tersebut. 1 Oktober 1949, pimpinan Partai Komunis Cina, Mao Zedong, dideklarasikan sebagai pemimpin Republik Rakyat Cina. Pemerintahan baru Cina ini hendak mempersatukan semua area Cina menjadi sebuah republik yang besar, dan Tibet termasuk daerah yang mereka klaim sebagai wilayah integral Cina dan diharuskan untuk bergabung dengan republik baru ini. Sang Regen yang berpendirian keras ini tentu saja menolak ajakan dari pemerintahan Cina dengan berbagai faktor. Pertama, karena mereka memang sudah menjadi negara yang independen. Dan kedua, faktor dari profil penguasa baru Cina yang mana Partai Komunis Cina lah yang berkuasa. Sementara masyarakat Tibet adalah masyarakat yang beragama dan sangat taat menjalankan kepercayaannya. Sebagai respon dari surat edaran pemerintahan Cina tersebut, Sang Regen mengusir dan memulangkan semua pegawai staf pemerintahan Cina di perbatasan Tibet. Sementara itu, pemerintah RRC pimpinan Mao Zedong merespon pemulangan staf mereka dengan penyerbuan yang brutal terhadap biara-biara Tibet.
Dia membunuh biksu-biksu dan menghancurkan biara-biara tersebut. Kundun sangat marah dan sedih menghadapi kebiadaban yang melanda tanah airnya. Mimpi-mimpi buruk selalu menghantuinya yang mana menggambarkan bagaimana kekejaman itu terjadi dan dia melihat kota kelahirannya, Taxter in Amdo dihancurkan. Dia menangis dan dia hanya bisa melampiaskan rasa sedihnya itu kepada Henrik yang sekarang sudah jadi sahabatnya. Besok harinya, Kungo Sarong mengabarkan berita penyerangan-penyerangan yang sedang terjadi, dan semua yang dilihat oleh Kundun dalam mimpi buruknya menjadi kenyataan. Sang Rejan mulai memerintahkan agar pasukan pejuang mulai dipersiapkan. 8.000 pasukan Tibet dengan persenjataan seadanya harus menghadapi 1 juta armada pasukan militer Cina. 3 jenderal besar Cina ingin bertemu dengan Dalai Lama untuk memperbincangkan masalah teritorial negara mereka. Warga kota Lhasa mempersiapkan sebuah lahan agar pesawat yang akan membawa 3 jenderal besar Cina itu bisa mendarat di sana. Dalam rangka menyambut ketiga jenderal ini, upacara yang sakral dilangsungkan di Lhasa. Ukuran dewa yang terbuat dari mentega telah dibuat dengan sangat teliti dan meleleh ketika matahari mulai terik. Hal itu untuk mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang kekal selamanya. Ngawang Jigme akan menyambut ketiga jenderal ini dan kemudian akan memandu mereka menuju Lhasa menemui Dalai Lama. Kedua bendera negara pun sudah dikibarkan dengan berdampingan. Ngawang Jigme berprinsip bahwa kalau kita nggak cukup kuat untuk melawan musuh kita, jabat eratlah musuh kita tersebut. Pesawat terbang militer Cina pun mendarat di tanah Tibet dan ketiga jenderal besar Cina itu diantar oleh Ngawang Jigme menuju kota Lhasa yang mereka sucikan, yang sebelumnya dilarang bagi orang asing untuk memasukinya. Ketiga jenderal itu bertemu Dalai Lama yang masih sangat muda ini dengan sikap arogan, tidak mau mengindahkan norma-norma yang telah biasa menjadi ketetapan masyarakat Tibet. Dalam pertemuan itu, pihak Cina menawarkan otonomi daerah dan kebebasan beragama apabila Tibet mau bergabung sebagai bagian dari RRC. Dalai Lama kecil ini rupanya sudah pandai berdiplomasi. Ia menolak untuk memperbincangkan masalah itu lebih lanjut dengan bahasa yang halus. Jenderal Chang Jingwei keluar dari pertemuan itu dengan perasaan kecewa. Beberapa hari kemudian kabar diterima oleh Kungo Sarong bahwa pasukan Cina di bawah komando Jenderal Chang Jingwei telah menyerang prajurit Tibet di perbatasan Denggo. Dipercaya bahwa penyerangan tersebut akan berlanjut menuju gerbang Chamdo yang merupakan wilayah penting dari teritorial Tibet. Ngawang Jigme sebagai gubernur yang baru ditunjuk memerintahkan pasukan prajurit untuk menjaga daerah penting tersebut. Posisi Chamdo ini sangat penting sebagai gerbang masuk menuju Tibet. Jika Chamdo berhasil diduduki, maka Tibet pun jatuh. Prajurit Tibet sudah berikrar untuk mempertahankan Chamdo sampai titik darah penghabisan, dan Ngawang Jigme memberi jaminan bahwa pertarungan ini akan sampai titik akhir. Tidak akan ada komando untuk menyerah yang keluar darinya. Malamnya penyerangan dilakukan oleh pasukan People of Liberation Army negara Cina, dan sangat mudah bisa diprediksi kekuatan prajurit Tibet ini tidak cukup kuat untuk meladeni pasukan Cina yang perbedaan jumlah prajurit dan peralatannya pun sangat signifikan. Berita itu sampai ke benteng pertahanan Chamdo dan Ngawang Jigme meminta untuk mengkabari Lhasa bahwa mereka meminta izin untuk menyerah. Ngawang Jigme kabur dari benteng pertahanan tersebut dan meledakkan semua cadangan senjata milik pasukan nasional Tibet, yang mana semuanya sudah disimpan di gudang peralatan perang benteng Chamdo. Dalam peperangan yang memakan waktu hanya 11 hari, Tibet jatuh ke tangan Cina. Fakta perjanjian pun ditandatangani dan Ngawang Jigme mengawal semua bentuk diplomasi tersebut. Gerbang kota Lhasa pun diduduki. Gedung kantor perwakilan Cina kembali mereka tempati dan foto dari pemimpin besar komunis Cina, Mao Zedong, dipajang dengan sangat mentereng di atap bangunan kantor tersebut. Henrik mendatangi Ngawang Jigme ke kantor itu. Dia mengembalikan jaket yang pernah dihadiahkan Jigme kepadanya. Ngawang Jigme mengingatkan Henrik bahwa dalam budaya Tibet, mengembalikan hadiah pemberian adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Henrik tidak peduli kalau dia tidak akan pernah dimaafkan oleh temannya itu, karena menurut dia, orang yang telah mengkhianati budaya bangsanya tidak pantas ngomong soal budaya. Ada saatnya dia ingin Jigme mati. Tapi mengingat apa yang telah ia lakukan, ia berharap Jigme hidup lama dengan aib yang dibawanya, telah mengorbankan bangsa Tibet kepada pemerintahan Cina. Kebetulan memang umurnya Ngawang Jigme ini cukup panjang. Dia baru meninggal 2009 lalu dalam usia yang ke-99 tahun. Gejolak di kota Lhasa diikuti dengan beramai-ramainya warga kota itu hengkang dari rumah tinggalnya, termasuk itu Kungo Sarong. Dalam masa krisis tersebut, warga Tibet menyerukan aspirasi agar pemimpin mereka yang sejati, yaitu seorang Dalai Lama, segera diberikan kekuasaan. Perkembangan terjadi. Henrik mempersiapkan sebuah perjalanan dan Dalai Lama akan segera dinobatkan menjadi pemimpin Tibet. Henrik mengunjungi Kundun dan menyampaikan rasa khawatirnya atas keselamatan dia apabila dia sudah dinobatkan menjadi pemimpin Tibet. Untuk itu, ia sudah mempersiapkan rencana untuk melarikan dia ke tempat lain setelah acara penobatan selesai digelar.
Dalai Lama yang masih sangat muda itu menyatakan bahwa tempat tinggalnya adalah di Lhasa, di antara para pengikutnya. Pemimpin macam apa aku ini kalau aku meninggalkan para pengikutku, katanya. Dia membuka mata Henrik yang juga akan urung pergi dari Lhasa mendengar Kundun akan tinggal, bahwa tugas dia kepadanya sudah selesai. Tugas utamanya sekarang bukan untuk melindunginya, tapi menjadi ayah bagi anaknya. Namun demikian, Kundun meminta Henrik untuk tetap tinggal di Lhasa, sampai acara penobatannya menjadi pimpinan politik Tibet dilakukan. Acara tersebut pun berlangsung dalam suasana yang sakral, dan Dalai Lama dinobatkan selain menjadi pemimpin spiritual, juga sebagai pemimpin politik sementara negeri Tibet selama suasana krisis ini berlangsung. Saatnya Henrik untuk pulang. Dia menyempatkan mampir ke rumah sahabatnya Peter untuk pamit. Mereka mengisi waktu tersebut dengan berbincang dengan minum teh butter khas Tibet. Kemudian Peter menuangkan lagi satu cangkir teh tersebut yang tidak akan pernah disentuh sampai orang yang pergi itu kembali. Hal itu merupakan sebuah wisdom budaya Tibet. Perpisahan pun terjadi antara kedua sahabat, Henrik dan Kundun. Dengan sebelumnya menyembatkan kata scarf warna putih yang berarti kesucian dan kemurnian, Dalai Lama berdoa agar keselamatan senantiasa menyertai orang yang akan berada dalam perjalanan. Mereka kemudian berpisah untuk menjalani tantangan kehidupannya masing-masing. Dari atap istananya, Kundun meneropong Henrik yang sedang berjalan keluar dari kotanya. Tahun 1951, Henrik sudah kembali berada di Austria. Dia mengunjungi rumah mantan istrinya, Ingrid, yang kini bersuamikan Horst yang merupakan temannya. Sepertinya masing-masing dari mereka telah mengesampingkan segala bentuk pertikaian di masa lalu, dan sudah saling legowo. Ingrid membawa Henrik untuk menemui anaknya yang masih belum mau menemuinya. Henrik meninggalkan hadiah berupa kotak musik yang diberikan oleh Dalai Lama untuk diberikan kepada anaknya tersebut. Beberapa tahun kemudian, Henrik dan Rolf Harrer terlibat dalam aktivitas bersama, mendaki gunung seperti yang sering dilakukan oleh Henrik Harrer. Tanpa bahwa Rolf sudah mau menerima kehadiran Henrik sebagai ayahnya. Di puncak pegunungan Alpen yang megah, Henrik mengibarkan bendera Tibet, negara yang telah banyak memberinya nilai kehidupan.